Dasar negara gak tahu malu, dulu aja sombongnya bukan main, sekarang malah nekat ngomong kayak gini. Supporter Malaysia auto ditertawakan sama supporter Indonesia gara-gara hal konyol ini. Begini penjelasannya. Kejutan besar. Kevin Dix dan Ole Romani berangkat ke Jakarta dan langsung salaman dengan Pak Erick Thohir untuk sumpah WNI dan gabung timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia 2026 jadi harapanku sekarang. Di sisi lain PSSI akhirnya buka suara. Auto mendadak gemparkan seluruh rakyat Indonesia. Bikin merinding. Mendadak gegerkan tanah air tepat tadi malam Hernando Ari bukan bongkar rahasia super besar di timnas Indonesia. Sampai klarifikasi nyenggol pelatih lokal Pret kayak gini. Bikin bangga semua fans timnas Indonesia sampai telanjang di jalan tol auto ketabrak bus lokal. Ini penjelasannya. Bung Towel, Anjas Asmara, dan Fakhri Husaini auto nangis super kejang melihat hal ini. Tom Haye punya cara ampuh untuk bungkam pembenci pemain naturalisasi keturunan. Bisa seketika buat publik terkejut dan sangat kagum melihatnya. Auto gemparkan dunia dan Eropa. Wah, Haji Ragnar Oratmangun dirumorkan akan pindah klub, langsung gabung klub Serie A Italia susul Jay Itzes. Semua fans timnas yang awalnya ngantuk mendadak bangun dan berpesta keliling jalan raya hentikan semua mobil di jalan dan ajak bergoyang bersama. Begini penjelasannya. Alhamdulillah, Elkan Bagot akan catatkan sejarah pertama pemain Indonesia yang tampil di Liga Inggris. Tim besar Manchester United dan City Arsenal auto ketakutan dan kejang-kejang jika lawan Elkan Bagot. Erling Haaland bisa dibuat mati kutu. Hahaha. Begini penjelasannya. Vietnam, Malaysia, Thailand auto kaget dan ketakutan melihat ini. Pratama Arhan di luar dugaan buat pernyataan keras dan super berani jelang timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Fans timnas yang awalnya nangis karena banyak masalah mendadak auto lupa dan bahagia seketika mendengarnya. Siap juara untuk kesekian kalinya, ini daftar 23 skuad timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 tahun 2024. Coach Nova Arianto siap getarkan dan guncangkan dunia. Jelas ini berkat kehebatan Shin Tae-yong. Bung Towel auto nangis kejang melihat ini. Begini daftar selengkapnya. Alhamdulillah, kabar gembira. Isu timnas Indonesia keluar AFF sampai hebohkan media Cina. Gabung EAFF jadi solusi akhir. Kalian semua setuju Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF? Silakan komentar di bawah ya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Dasar negara gak tahu malu, dulu aja sombongnya bukan main, sekarang malah nekat ngomong kayak gini. Supporter Malaysia auto ditertawakan sama supporter Indonesia gara-gara hal konyol ini. Begini penjelasannya.
Timnas Indonesia telah mengukir prestasi gemilang dengan berhasil melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun mendapat kemenangan dan kekalahan, Garuda berhasil menembus tahap berikutnya setelah mengalahkan Filipina 2-0 dalam pertandingan terakhir mereka di FIFA Matchday Juni 2024. Keberhasilan ini memicu reaksi beragam dari supporter sepak bola di seluruh Asia Tenggara. Sebagian besar supporter Malaysia, bagaimanapun, nampak enggan mengakui prestasi ini. Mereka meragukan kemampuan Indonesia dan menyalahkan keberuntungan Garuda karena grup yang dianggap mudah di ASEAN. Di media sosial, klasemen dari ETS Anbal menggambarkan posisi Indonesia di urutan kedua setelah Malaysia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Namun, hanya Indonesia yang berhasil lolos ke tahap berikutnya, meninggalkan Malaysia dan negara-negara lain di belakang. Reaksi keras pun muncul. Supporter Malaysia dengan cepat menyalahkan keberuntungan Indonesia karena dianggap hanya bertemu lawan yang lebih lemah di Asia Tenggara. Grup gampang cuma bisa ASEAN, sindir @Klopopedia. Begitu juga @Akmalazmi yang keliru menyebut Irak sebagai negara ASEAN dalam percakapan mereka. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah hasil dari perjuangan Timnas Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan. Mereka mengalahkan Vietnam dan Filipina, sementara kekalahan mereka datang dari Irak dalam dua kesempatan berbeda. Dalam perjalanan mereka, Garuda menunjukkan kualitas dengan meraih 3 kemenangan, termasuk kemenangan signifikan atas Vietnam dan Filipina. Prestasi ini membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia dan semangat baru untuk fans Garuda. Namun, apakah ini hanya keberuntungan belaka atau bukti nyata kemajuan tim nasional dalam arena internasional? Pendapat Anda sangat berarti. Bagikan komentar Anda di bawah. Kejutan besar. Kevin Dix dan Ole Romeni berangkat ke Jakarta dan langsung salaman dengan Pak Erick Thohir untuk sumpah WNI dan gabung Timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia 2026 jadi harapanku sekarang. Di sisi lain, PSSI akhirnya buka suara. Auto mendadak gemparkan seluruh rakyat Indonesia. Bikin merinding. Ini penjelasannya. Kevin Dix dan Ole Romeni kembali mencuri perhatian di media sosial setelah nama mereka diangkat dalam perbincangan pengamat sepak bola. Namun harapan untuk proses naturalisasi keduanya tampaknya masih jauh dari realisasi dalam waktu dekat. Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa tidak ada proses naturalisasi yang sedang berjalan untuk keduanya saat ini. Belum ada sedikit pun proses naturalisasi dilakukan, ujar Arya Sinulinga pada Selasa dalam kurung 18 Juni 2024. Hal ini memastikan bahwa Kevin Dix dan Ole Romeni masih tetap berstatus pemain asing di mata hukum sepak bola Indonesia. Kedua nama ini bukanlah hal baru bagi supporter Timnas Indonesia, terutama Kevin Dix yang sudah dikaitkan dengan proses naturalisasi sejak tahun 2020. Pemain yang saat ini bermain untuk Copenhagen tersebut telah menyatakan keinginannya untuk memperkuat skuad Garuda. Sementara itu, Ole Romeni juga mengakui telah ada pembicaraan dengan PSSI mengenai naturalisasi. Meskipun demikian, belum ada kejelasan mengenai sejauh mana diskusinya dengan Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut dan peluangnya untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Kabar mengenai potensi naturalisasi ini tentu menjadi topik menarik bagi penggemar sepak bola tanah air. Apakah Anda berpendapat bahwa kehadiran mereka akan menguatkan Timnas Indonesia? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar.
Mendadak gegerkan tanah air tepat tadi malam, Hernando Ari buka bukan bongkar rahasia super besar di Timnas Indonesia. Sampai klarifikasi nyenggol pelatih lokal Pret kayak gini. Bikin bangga semua fans Timnas Indonesia sampai telanjang di jalan tol auto ketabrak bus lokal. Ini penjelasannya. Hernando Ari, kiper andalan Timnas Indonesia dan Persebaya Surabaya, baru-baru ini mengklarifikasi cerita perjuangannya menuju Timnas, termasuk pengalaman pahitnya saat gagal masuk skuad Timnas U-Strip 16 Indonesia. Dalam pernyataannya, Hernando menjelaskan bahwa ia pernah gagal dalam seleksi untuk Timnas U-Strip 16 karena ada pemain yang lebih diprioritaskan. Dulu saat itu, saya mengikuti seleksi di tingkat daerah kota, bukan langsung di bawah Fakhri Husaini, yang saat itu menjadi pelatih kepala Timnas U16. Ujarnya dalam klarifikasi di Instagram pribadinya. Hernando menegaskan bahwa tidak adanya kesempatan untuk masuk tim disebabkan oleh faktor pemain lain yang memiliki prioritas lebih tinggi dalam seleksi tersebut. Penjelasan ini diberikan Hernando untuk menghindari kesalahpahaman, khususnya terkait dengan pernyataannya dalam sebuah podcast yang sempat menimbulkan reaksi negatif terhadap Fakhri Husaini. Hernando pun mengakui bahwa Fakhri Husaini sebenarnya memiliki peran yang besar dalam karirnya. Meskipun tidak terlibat langsung dalam proses seleksi yang membuatnya tidak lolos ke Timnas U16 pada saat itu. Saya sangat menghormati beliau sebagai salah satu pelatih yang berjasa dalam perkembangan dan dukungan karier saya, tambah Hernando. Dengan klarifikasi ini, Hernando berharap semua pihak dapat memahami dengan baik bahwa masalahnya bukan karena Fakhri Husaini, melainkan karena seleksi di tingkat daerah atau kota sebelum ia bertemu dengan pelatih utama Timnas U16 Indonesia. Hernando juga mengakhiri klarifikasinya dengan harapan agar kejelasan ini dapat mencegah kesalahpahaman di masa depan, terutama dalam menyampaikan informasi di ruang publik. Bung Towel Anjas Asmara dan Fakhri Husaini auto nangis super kejang melihat hal ini. Tom Haye punya cara ampuh untuk bungkam pembenci pemain naturalisasi keturunan. Bisa seketika buat publik terkejut dan sangat kagum melihatnya. Tom Haye, pemain Timnas Indonesia yang dijuluki profesor oleh supporter, mengungkapkan cara dia menanggapi kritik pedas yang sering muncul di media sosial setelah pertandingan buruk atau kekalahan timnya. Bagi Tom Haye, kritik merupakan bagian alami dari karier seorang pesepak bola profesional. Meskipun tidak selalu mudah, ia percaya bahwa penting untuk tetap mempertahankan fokus terhadap performa di lapangan. Saya sudah punya banyak pengalaman dalam dunia sepak bola, jadi saya tahu bahwa kritik adalah bagian dari itu semua, ungkap Tom Haye. Menurut saya, yang terpenting adalah bagaimana kita mengelolanya agar tidak memengaruhi performa kita di atas lapangan. Dia juga menghargai adanya kritikan karena menurutnya itu membantu pemain untuk terus berkembang sebagai profesional. Namun demikian, Tom Haye selalu menekankan pentingnya untuk tetap fokus pada diri sendiri dan kualitasnya. Bagus jika orang-orang bisa mengekspresikan pendapat mereka, kata Tom Haye. Tetapi saya selalu fokus pada diri saya sendiri. Jika saya memberikan segalanya dan percaya diri, maka saya akan memberikan yang terbaik. Tom Haye juga menyampaikan bahwa meskipun kritikan bisa sulit diterima, ia berusaha untuk tidak membiarkan hal tersebut mengganggu dirinya secara pribadi maupun profesional. Kritik bisa sulit terkadang, tetapi saya menganggapnya sebagai bagian dari sepak bola, tambahnya. Saya selalu berkata pada diri sendiri untuk tetap fokus pada diri sendiri dan kualitas saya. Ini adalah hal yang harus saya sampaikan kepada keluarga saya juga.
Menurut Tom Haye, kebanyakan komentar yang ia terima dari fans sebenarnya positif dan itu yang ia anggap penting. Meskipun ada juga komentar negatif, ia belajar untuk menerimanya dengan sikap dewasa dan tidak membiarkan hal itu mengganggu fokusnya. Dalam sepak bola, ini adalah hal yang normal, pungkasnya. Pendekatan positif dan fokus yang kuat pada pengembangan diri sendiri tampaknya menjadi kunci Tom Haye untuk menjaga performa dan mentalnya dalam persaingan yang kompetitif. Auto gemparkan dunia dan Eropa. Wah, Haji Ragnar Oratmangun dirumorkan akan pindah klub, langsung gabung klub Serie A Italia susul Jay Itzes. Semua fans timnas yang awalnya ngantuk mendadak bangun dan berpesta keliling jalan raya, hentikan semua mobil di jalan dan ajak bergoyang bersama. Begini penjelasannya. Kabar gembira bagi para penggemar timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun, salah satu pemain kunci di skuad Garuda, bakal segera mencari klub baru setelah kontraknya dengan FC Groningen tidak diperpanjang. Meskipun awalnya terdapat sedikit kekecewaan karena Ragnar harus meninggalkan Groningen, namun ini membuka peluang baru untuknya menemukan tantangan yang lebih besar di musim depan. Ragnar Oratmangun telah menunjukkan kemampuan yang gemilang bersama timnas Indonesia, membawa kita ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasinya bersinar meskipun di Groningen dia mengalami masa peminjaman di Fortuna Sittard. Meski begitu, ini adalah bagian dari perjalanan sepak bola yang akan membawanya ke tempat baru yang mungkin lebih cocok untuk mengembangkan bakatnya. Groningen yang juga merombak skuad mereka untuk musim depan tidak memperpanjang kontrak Ragnar karena pertimbangan teknis. Meskipun demikian, ini adalah kesempatan bagi Ragnar untuk membuktikan kemampuannya di level yang lebih tinggi lagi. Semua fans Indonesia berharap dia dapat segera menemukan klub baru yang memungkinkan dia untuk terus berkembang dan mempersembahkan banyak kemenangan lagi untuk timnas Indonesia. Jadi, mari kita dukung Ragnar Oratmangun dalam mencari klub baru dan terus memperlihatkan kepiawaiannya di lapangan hijau. Bersama-sama kita bisa mengirimkan energi positif agar langkahnya menuju sukses selalu diberkati. Ayo, Ragnar, Indonesia bangga padamu. Alhamdulillah, Elkan Bagot akan catatkan sejarah pertama pemain Indonesia yang tampil di Liga Inggris. Tim besar Manchester United dan City Arsenal auto ketakutan dan kejang-kejang jika lawan Elkan Bagot. Erling Haaland bisa dibuat mati kutu. Hahaha. Begini penjelasannya. Liga Inggris baru saja mengumumkan daftar tim-tim yang akan berlaga di musim 2024/2025 pada Selasa kemarin. Kabar gembira bagi penggemar sepak bola tanah air karena ada 3 tim dari Championship yang berhasil promosi ke Liga Inggris: Ipswich Town, Leicester City, dan Southampton. Ini berarti musim depan akan semakin seru dengan kehadiran mereka di kancah teratas sepak bola Inggris. Saat ini, nama-nama mereka telah terpampang gagah di situs resmi Liga Inggris, siap bersaing dengan tim besar lainnya. Namun sayangnya nama Elkan Bagot belum terlihat dalam daftar tersebut. Tidak diketahui pasti mengapa, padahal nama-nama seperti Ali Al-Hamadi dan Axel Tuanzebe sudah terdaftar. Elkan Bagot sendiri musim lalu sempat bermain di League One bersama Bristol Rovers dan belum mendapat kesempatan debut di Championship. Tapi tak perlu khawatir, karena daftar ini masih bisa berubah.
Bursa transfer pemain masih akan berjalan dan nama-nama seperti Justin Hubner dari Timnas Indonesia masih terdaftar di Liga Inggris. Justin Hubner yang musim lalu naik ke tim senior Wolverhampton Wanderers setelah bermain di Wolves U21, memang sempat dipinjamkan ke Cerezo Osaka untuk merasakan atmosfer J-League 1. Jadi semangatlah! Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari daftar tim dan pemain-pemain ini. Mungkin saja ada kejutan menyenangkan menanti bagi fans sepak bola Indonesia di Liga Inggris musim depan. Vietnam, Malaysia, Thailand auto kaget dan ketakutan melihat ini. Pratama Arhan di luar dugaan buat pernyataan keras dan super berani jelang Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Fans Timnas yang awalnya nangis karena banyak masalah mendadak auto lupa dan bahagia seketika mendengarnya. Pratama Arhan bek sayap dari Suwon FC dengan penuh semangat menyatakan bahwa para pemain Timnas Indonesia memiliki tujuan besar untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancaranya di channel YouTube Justinus Laksana, Arhan mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah impian yang mereka kejar bersama. Pastinya kami sebagai pemain tujuannya adalah Piala Dunia, kata Arhan, yang berusia 22 tahun. Dia menyoroti bahwa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Dengan drawing grup akan dilangsungkan pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada putaran ketiga nanti, Timnas Indonesia akan berada dalam pot 6 bersama dengan Korea Utara dan Kuwait, dan akan dibagi ke dalam 3 grup dengan masing-masing grup dihuni 6 tim. Meskipun menyadari tantangan besar yang ada, Arhan menyatakan kepuasannya dengan pencapaian tim sejauh ini. Tentunya saya pribadi sangat senang. Dan pemain-pemain lain juga merasa bangga dan bahagia, ujarnya sambil mengungkapkan suasana perayaan di ruang ganti atas berhasilnya tim melaju ke putaran ketiga kualifikasi. Menurut Arhan, Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat dari Irak selama ronde kedua kualifikasi sebelumnya. Irak terbukti menjadi lawan yang sulit dengan kemenangan atas Timnas Indonesia dengan skor 5-1 dan 0 hingga 2 di grup F. Irak adalah lawan paling berat, ungkapnya sambil mengakui bahwa Irak memiliki kualitas yang lebih tinggi dengan posisi peringkat FIFA yang jauh lebih baik dalam kurung 58 dibandingkan Indonesia dalam kurung 134. Sektor fisik dan pengalaman mereka lebih unggul, tambahnya. Meski demikian, semangat untuk meraih impian besar tidak pernah padam di hati pemain-pemain Timnas Indonesia. Mereka siap menghadapi setiap tantangan dan terus berjuang menuju tujuan akhir mereka, yakni tampil di Piala Dunia 2026. Siap juara untuk kesekian kalinya, ini daftar 23 skuad Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 tahun 2024. Coach Nova Arianto siap getarkan dan guncangkan dunia. Jelas ini berkat kehebatan Shin Tae-yong. Bung Towel auto nangis kejang melihat ini. Begini daftar selengkapnya. Tonton sampai habis. Pelatih tim U-Strip 16 Indonesia, Nova Arianto, dengan bangga mengumumkan pemilihan 23 pemain yang akan mewakili Indonesia dalam ASEAN Boys Championship U-Strip 16 2024.
Turnamen bergengsi untuk usia muda di Asia Tenggara ini akan diselenggarakan di Solo mulai tanggal 21 Juni hingga 4 Juli mendatang. Persiapan PSSI telah matang dengan menyiapkan dua venue utama, yaitu Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari, khusus untuk menyambut turnamen ini. Indonesia akan berkompetisi di grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura. Ini merupakan kesempatan besar bagi para pemain muda Indonesia untuk menunjukkan potensi dan bakat mereka di tingkat regional. Dengan didukung oleh pelatih Nova Arianto, mereka siap bertarung dan memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia dalam ajang ini. Semoga mereka dapat meraih prestasi gemilang dan memperoleh pengalaman berharga dalam perjalanan mereka di ASEAN Boys Championship U-Strip 16 2024. Alhamdulillah, kabar gembira. Isu timnas Indonesia keluar AFF sampai hebohkan media Cina. Gabung EAFF jadi solusi akhir. Kalian semua setuju Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF? Silahkan komentar di bawah ya. Di sisi lain, salah satu media Tiongkok, Sohu, turut menyoroti kemungkinan Indonesia mengajukan diri untuk bergabung dengan EAFF East Asian Football Federation. Menurut informasi terkini, Indonesia kembali mempertimbangkan untuk meninggalkan AFF dan mungkin mengajukan permohonan untuk bergabung dengan EAFF. Namun saat ini kursi puncak EAFF sedang kosong dan Presiden Du Zhaochai telah dipecat, tulis media Tiongkok Sohu. EAFF adalah wadah bagi negara-negara sepak bola Asia Timur, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Dalam pandangan media Sohu, kehadiran Indonesia dalam EAFF akan memberikan tekanan signifikan kepada Tiongkok, terutama dalam persaingan dengan Jepang dan Korea Selatan. Media Tiongkok Sohu menyimpulkan bahwa langkah Indonesia untuk bergabung dengan EAFF meskipun memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap kompetisi akan menghadapi berbagai kendala yang kompleks,